Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu, kita akan membahas pagi ini tentang harga keseimbangan ya. Masih lanjutan penjelasan Ibu minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke harga keseimbangan. Nah, kita kenali dulu apa itu harga keseimbangan ya. Ananda lihat di sini pengertiannya. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Atau boleh juga kita katakan harga keseimbangan adalah harga yang disepakati ya, atau di sini ya adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Oke, kita ulang lagi. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Atau bisa juga dikatakan harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, oke ya. Dari dua pengertian itu, maka kita bisa menyimpulkan harga keseimbangan itu sama artinya atau disebut juga dengan harga pasar. Ya. Kenapa? Karena kesepakatan antara penjual dan pembeli itu terjadi di pasar. Ya, maka disebut juga dia dengan harga pasar. Bisa juga harga keseimbangan itu diistilahkan dengan harga equilibrium atau equilibrium price. Apa itu Bu? Equilibrium? Equilibrium sama dengan titik pertemuan antara dua kurva ya, atau kurva keseimbangan. Nah, kurva yang mana yang dimaksud adalah pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Bertemu dia pada satu titik. Titik itu kita sebut dengan equilibrium. Maka harga yang terbentuk pada titik itu dinamakan dengan equilibrium price. Oke. Sekarang perhatikan ya kurva yang ada di bawahnya ini. Nah, ini yang dikatakan dengan kurva ya yang menurun ke bawah ini. Minggu yang lalu sudah kita bahas. Ini adalah kurva D atau kurva permintaan ya. Sedangkan yang menanjak ke atas ini dari kiri bawah ke kanan atas naik dia kurvanya. Ini adalah kurva S. Apa itu S? Supply atau penawaran. Ini demand simbolnya. Demand adalah permintaan. Sedangkan S adalah simbol untuk supply atau penawaran. Nah, keduanya ini bersilang pada satu titik ya, bertemu pada satu titik yang kita sebut dengan titik keseimbangan. Ini yang kita katakan dengan equilibrium tadi, disimbolkan dengan E. Nah, di sini terjadi harga keseimbangan itu atau disinilah wilayahnya harga pasar tadi. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, cara menentukan harga keseimbangan ada dua ya. Pertama dengan tabel dan grafik atau kurva. Yang kedua, harga keseimbangan bisa juga kita tentukan atau kita cari dengan pendekatan matematis. Ya, jadi kedua cara ini kita pakai salah satunya tergantung ya dari soal yang ditampilkan. Misalnya bagaimana Bu? Misalnya begini. Oke. Nah, perhatikan contoh ini. Di contoh soal kita diberikan tabel. Contoh, perhatikan tabel harga berikut. Ya, biasanya dalam soal ujian yang seperti ini sering juga muncul. Perhatikan tabel harga berikut. Maka diberikan sebuah tabel. Isinya ya, dalam kolom yang di sebelah kiri ini, ya, sebelah kiri ini ada harga. Ya, lalu di sebelahnya KID. Ulang lagi ya, harga itu simbolnya apa? P ya. Sebelah kanannya ada KID. KID adalah simbol untuk jumlah barang yang diminta. D itu demand atau permintaan. Jadi jumlah barang yang diminta. QS adalah simbol untuk jumlah barang yang ditawarkan. Oke, kita lihat tabel ini isinya. Harga pertama 1.000, kedua 2.000, harga berikutnya naik 3.000, menjadi 4.000, menjadi 5.000. Maka jumlah barang yang diminta mengikuti harga tadi. Ya, kita lihat. Ya, terjadi bagaimanakah dia? Turunkah jumlah permintaan atau naik? Biasanya dia akan turun
Karena hubungan antara harga dengan antara jumlah barang yang diminta dengan harga dia berbanding terbalik. Maka bila harganya naik, biasanya jumlah permintaan turun. Kita lihat harganya 1.000, permintaan 50. Harga 2.000, permintaan turun jadi 40 dan seterusnya. Di sisi penawaran terjadi kebalikan, ya. Sifat dari penawaran, ya, dia berbanding lurus dengan harga atau dia mengikuti harga naiknya. Harga naik, penawaran naik. Harga naik, penawaran naik. Artinya jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen mengalami kenaikan. Harga 1.000, jumlah barang yang ditawarkan 10. Harga 2.000, jumlah barang yang ditawarkan 20. Harga 3.000, jumlah barang yang ditawarkan 25. Terjadi kenaikan sesuai dengan kenaikan harga. Ya, sifat yang begini dikatakan dia sebanding atau bersifat positif. Oke. Nah, dengan tabel ini kita diminta tentukan harga dan kuantitas keseimbangan, ya. Kita diminta tentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Nah, kalau bentuk soal begini gampang sekali, mana yang dikatakan dengan harga dan kuantitas keseimbangan. Cari saja di mana bertemunya, ya, angka QD dan QS. Kan kita mencari titik E, ya, equilibrium atau persilangan. Maka kita cari angka yang mana yang sama QD dan QS-nya. Udah langsung terlihat, yaitu nilai 30 dan 30. QD dan QS-nya bertemu pada titik 30 dan 30. Maka langsung bisa kita jawab, harga keseimbangannya adalah 4.000, sedangkan kuantitas keseimbangannya adalah 30. Nah, ini jawabannya. Harga keseimbangannya 4.000, kuantitas keseimbangannya 30. Nah, tabel yang tadi bila kita gambarkan di dalam grafik, ya, kita gambarkan dalam grafik, Anda lihat, ya. Kita buat titik ke atas, ya, yang ke atas ini P, yang ke kanan ini adalah garis Q. Maka ketika kita hubungkan masing-masing titik tadi 1.000, ya, berapa D-nya? 50. 2.000 berapa D-nya? Ya, 40 dan seterusnya itu, maka nanti bertemu pada titik yang ini dia. 4.000, P-nya kemudian Q-nya adalah 30. Ya. Ini kurva yang terbentuk dari tabel tadi. Bila kita pertemukan titik-titiknya. Ini kurva D yang terbentuk, ini kurva S yang terbentuk. Bertemu dia pada satu titik di mana harganya 4.000 dan Q-nya adalah 30. Oke, dipahami? Jadi titik equilibrium adalah titik keseimbangan di mana setelah kita hubungkan P-nya itu 4.000, Q-nya itu adalah 30.